Ini adalah video bagian 2 dari pengujian hipotesis. Pembahasan akan melanjutkan prosedur pengujian hipotesis berdasarkan penalaran yang telah dilakukan. Mari kita mulai. Ilustrasi yang dipakai sejauh ini adalah untuk pernyataan bahwa rata-ratanya adalah sama dengan, sehingga kita mampu membentuk distribusi sampling yang relevan untuk dasar penetapan daerah penerimaan dan penolakannya. Nah, bagaimana jika pernyataan tentang parameter populasi bersifat terbuka, berupa misalnya rata-ratanya tidak sama dengan 100, atau rata-ratanya lebih besar dari 70, atau misalnya rata-rata populasinya sekarang adalah kurang dari 30. Nah, timbul pertanyaan, bagaimanakah atribut distribusi sampling dari populasi yang rata-ratanya bukan 100 atau yang rata-ratanya kurang dari 30? Yang manakah kurang dari 30 itu? 25 atau 20 atau 29 atau bahkan 29,9? Distribusi samplingnya tidak spesifik. Kalau kita tidak mampu membangun distribusi sampling yang spesifik yang tertentu, bagaimana kita akan mendasari penetapan daerah penolakan atau penerimaan hipotesisnya? Ini akan dipecahkan dengan cara sebagai berikut. Jadi, kita akan membuat prosedur uji dengan desain hipotesis yang mempunyai dua buah hipotesis yang bersifat komplementer. Kalau mengakui yang satu, pastilah menolak yang lain. Keduanya akan berupa hipotesis 0 atau H0 atau hipotesis alternatif atau HA atau H1. Prosedur secara lengkap dan formulatif akan disampaikan pada lembar selanjutnya. Diulangi bagian akhir sebelumnya. Jadi, dalam membuat prosedur uji, disusun desain hipotesis yang mempunyai dua buah hipotesis yang bersifat komplementer. Kalau mengakui yang satu, pastilah menolak yang lain. Keduanya akan berupa hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA atau ada juga yang menyebutnya H1. Hipotesis 0 yang mengandung tanda sama dengan, sehingga selalu dapat dibuat distribusi sampling yang spesifik sebagai landasan dalam menolak atau tidak menolak pernyataan atau hipotesis. Jadi, prosedur ini adalah untuk menguji hipotesis 0, yaitu membimbing untuk menolak atau tidak menolak H0. Sekali lagi, prosedurnya adalah untuk menguji hipotesis 0, yaitu hipotesis yang mengandung unsur tanda sama dengan sehingga dapat dibuat distribusi sampling yang spesifik. Sedangkan pernyataan awal tentang parameter yang akan diuji bisa ditempatkan di H0 atau di HA, tergantung apakah dirinya mengandung tanda sama dengan atau tidak. Apakah ini akan menimbulkan masalah? Tidak, karena hipotesis 0 dan hipotesis alternatif bersifat komplementer, sehingga hanya bisa salah satu yang akan didukung berdasarkan hasil sampel. Bila kita menolak hipotesis 0, berarti kita tidak menolak hipotesis alternatif. Sebaliknya, bila kita tidak menolak hipotesis 0, berarti kita menolak hipotesis alternatif. Langkah kedua dari prosedur adalah menetapkan kriteria. Ya, kriteria dalam menolak H0. Dalam situasi apa kita akan menolak H0? Tentu saja menolak atau tidak bisa menolak H0 didasarkan atas analisis distribusi sampling. Penolakan tersebut dilakukan pada tingkat keyakinan atau 1 minus alfa tertentu. Secara diagramatis, kriteria itu ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Dengan daerah penerimaan sebesar 1 minus alfa yang di tengah, catatan, istilah daerah penerimaan sesungguhnya kurang tepat, karena dalam pengujian hipotesis tidak tepat menyatakan menerima atau menolak. Perlu sikap konservatif, karena hanya berdasarkan hasil sampel, sehingga hanya dapat dinyatakan dalam bentuk menolak atau tidak dapat menolak. Menolak ketika hasil sampel terletak di daerah penolakan itu, sedangkan bila di daerah yang selebihnya adalah tidak dapat menolak. Maka daerah penolakannya adalah sebesar alfa per 2 yang ada di ujung kiri dan kanan. Batas-batas penolakan itu pada nilai kritis sebesar minus Z alfa per 2 dan plus Z alfa per 2. Ya, nilai pembatas untuk penolakan tersebut disebut sebagai nilai kritis. Maka, sesuai dengan gambar tersebut, nilai statistik sampel X bar akan ada di daerah penolakan bila dalam skala Z
adalah lebih kecil daripada minus Z alfa per 2 atau lebih besar daripada plus Z alfa per 2. Selanjutnya, prosedur pengujian adalah mengkonversi statistik sampel yang dipakai dalam pengujian ke dalam skala Z dengan formula konversi yang sudah kita kenal ini. Tentu saja, X-bar akan dikonversi berdasarkan mu yang dihipotesiskan. Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan, yaitu dengan cara menilai apakah nilai statistik uji berlokasi di daerah penolakan atau daerah penerimaan atau daerah gagal menolak sebagaimana dinyatakan pada langkah kedua tadi. Pernyataan dalam kesimpulan bisa berupa menolak atau gagal menolak H0 yang dilanjutkan dengan menyimpulkan apakah pernyataan yang tadi diuji itu ditolak atau tidak dapat ditolak. Jadi prosedur ini ada 4, yaitu desain, kemudian kriteria, yaitu kriteria dalam menolak H0, kemudian statistik uji yang merupakan konversi nilai statistik sampel ke dalam skala Z, dan terakhir adalah kesimpulan. Kita lanjutkan dengan variasi desain hipotesis yang disampaikan pada bagian 3 dari rangkaian video ini. Silahkan disaksikan.